Di era smartphone, AI dan internet super cepat, kita sering menganggap membaca adalah hal sepele. Tapi faktanya, ratusan juta orang di dunia masih belum bisa membaca satu kalimat sederhana. Di beberapa waktu lalu juga beredar tentang anak Indonesia yang kesusahan membaca walau sudah masuk bangku sekolah menengah. Hal ini sangat mengherankan karena Indonesia bukan negara yang akses ke pendidikan sangat susah. Namun kita tidak akan spesifik tentang hal tersebut. Hari ini kita akan membahas 5 negara dengan tingkat literasi penduduk paling rendah di dunia. Bukan karena malas, melainkan karena lahir di negara yang akses pendidikannya nyaris tidak ada. Negara-negara yang warganya masih berjuang mengenal huruf di tengah konflik, kemiskinan, dan krisis kemanusiaan. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini karena di sini kita bukan cuma bahas fakta dunia, tapi membongkar sisi gelap, sisi tersembunyi dan realita yang jarang dibahas media mainstream. Subscribe sekarang supaya kamu tidak ketinggalan video-video penting seperti ini. Kita masuk ke negara yang pertama, yaitu Niger. Negara dengan literasi terendah di dunia. Niger sering berada di peringkat paling bawah literasi global. Di negara ini, lebih dari setengah penduduk dewasa tidak bisa membaca dan menulis. Penyebab utamanya adalah kemiskinan ekstrim, anak-anak harus bekerja sejak kecil, pernikahan dini terutama pada perempuan, dan sekolah sangat terbatas, terutama di desa terpencil. Banyak wilayah Niger, sekolah bisa berjarak puluhan kilometer. Dan bagi keluarga miskin, pendidikan bukan prioritas, tapi bertahan hidup jauh lebih penting. Negara kedua adalah Chad. Negara konflik dengan sistem pendidikan rapuh. Chad adalah contoh negara yang terjebak dalam lingkaran konflik dan kemiskinan. Tingkat literasinya sangat rendah, khususnya di wilayah pedesaan. Masalah utama Chad adalah perang saudara dan konflik bersenjata. Kekurangan guru dan fasilitas sekolah. Banyak anak putus sekolah sejak usia dini, serta ketimpangan pendidikan antara kota dan desa. Bagi sebagian besar anak di Chad, buku bukan alat belajar, tapi barang mewah. Negara selanjutnya adalah Sudan Selatan. Negara termuda di dunia, tapi krisis pendidikannya paling parah. Sudan Selatan baru merdeka tahun 2011. Namun sejak itu hampir terus dilanda perang internal. Dampaknya sangat besar. Sekolah dihancurkan konflik, guru melarikan diri atau tidak dibayar, dan anak-anak lebih akrab dengan senjata daripada buku. Banyak anak di Sudan Selatan tidak pernah masuk sekolah seumur hidupnya dan menjadi salah satu negara dengan literasi terendah di dunia. Keempat, ada Afghanistan. Literasi rendah akibat perang panjang dan pembatasan pendidikan. Afghanistan telah berpuluh-puluh tahun hidup dalam konflik. Namun yang paling terdampak adalah perempuan dan anak perempuan. Faktor utama rendahnya literasi karena akses pendidikan perempuan dibatasi. Sekolah sering ditutup karena konflik. Kemiskinan dan pengungsian massal sering terjadi. Akibatnya, jutaan warga Afghanistan dewasa tidak bisa membaca, terutama di daerah pedesaan dan pegunungan. Terakhir ada Mali, negara Afrika Barat dengan krisis pendidikan serius. Mali menghadapi kombinasi masalah seperti konflik bersenjata, terorisme, kemiskinan ekstrim, dan infrastruktur pendidikan yang minim. Banyak sekolah di Mali ditutup karena alasan keamanan, dan anak-anak dipaksa berhenti belajar. Literasi di Mali sangat rendah, dan ketimpangan antara kota besar dan desa sangat tajam. Rendahnya literasi bukan kesalahan rakyatnya. Ini adalah akibat dari perang, kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan pendidikan yang tidak merata. Sementara kita bisa membaca berita, menonton video, dan mengakses internet, jutaan orang di dunia bahkan tidak bisa membaca nama mereka sendiri.
Literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tapi kunci keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan. Kalau kamu merasa video ini membuka mata, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Satu subscribe dari kamu bisa bantu channel ini terus menghadirkan konten edukatif tentang dunia, geopolitik, dan realita global yang sering kita abaikan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video yang berikutnya.